Value You Life ini sebenarnya based on true story pengalaman hidup pribadi saya. True story artinya true experience ya, peristiwa-peristiwa yang saya alamin, maupun ilmu-ilmu yang saya dalamin juga di bidang life skill ini, di berbagai buku maupun di berbagai seminar. Kemudian tahun 2003 kan kita mulai bootcamp, yang Value You Life Bootcamp itu. Di situ semakin mengkonfirmasikan ke saya bahwa manusia itu seluruh dunia sebenarnya pada intinya sama. Tantangannya seperti apa, bagaimana kontrolnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga akhirnya misalkan teman-teman juga bilang, Pak Onggi mesti nulis buku. Teman-teman bilang, ya penting untuk diwariskan atau legasi anak muda akan datang. Oke deh kalau itu. Hanya saya menuangkan dalam bentuk tulisan tadi itu Value You Life. Jadi kenapa dinamakan Value You Life? Karena hidup itulah sebenarnya yang di atas segala materi yang ada kita punya ya. Karena memang saya tahu era sekarang tuh banyak sekali juga salah kaprah gitu ya. Sehingga fokus uang saja. Makanya saya nggak kasih judul buku saya Value Your Money kan. Karena kalau value money bahaya Pak. Jadi kalau value money orang bisa segala aspek kehidupan termasuk moral lah, apapun etika pun tidak diperhatikan. Kalau itu yang terjadi kacau. Jadi saya lebih menekankan value life-nya karena based on pengalaman di lapangan berinteraktif dengan manusia. Berbagai macam lah Pak, orang greedy juga banyak, orang yang tidak bersyukur juga banyak sekali gitu ya. Orang yang terus menuduh orang yang lain salah gitu juga banyak sekali. Lebih baik ini fokus pada me-nya lah. Saya pikir fokus yang me-nya. Kalau kita perbaiki sayanya ya semua akan beres. Kuncinya adalah I value my life Pak. Saya kan value harga menghargai orang lain. Kalau saya kan suka pelajari orang-orang sukses Pak. Kalau saya ketemu orang sukses saya suka wawancara mereka gitu ya, ngobrol gitu. Saya mau tahu apa yang membuat mereka begitu berhasil. Ternyata mereka banyak cerita Pak, yang orang tidak lihat. Perjuangan mereka kerasnya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa. Tapi kan orang hanya lihat muncul ke permukaan, oh ini sukses ini sukses. Tapi justru prosesnya itu nilainya. Kalau saya perhatikan nilai prosesnya itu membuat dia suksesnya itu yang mendapatkan respect. Jadi sebenarnya yang membuat saya terus bertahan dan bahkan terus maju, bahkan saya tancap gas. Jadi saya belajar sesuatu karena itu kuncinya. Kuncinya memang harus banyak dengar kaset, terus banyak baca buku itu penting banget. Tidak pernah absen di pertemuan itu penting banget. Nah di momen-momen yang saya down begitu, saya segera lakukan itu, mencari kaset. Saya dengarkan. Saya sengaja mencari buku, saya baca. Saya sengaja buat janji lagi. Saya kembali lagi lihat dream book saya. Dan saya lihat, oke, berarti ini hanya proses. Dan kemudian saya mulai ngomong ke diri saya. Saya bilang, Onggi ini sementara saja. Onggi ini sementara. Jadi saya selalu melihat ini sementara. Dan akhirnya saya menang gitu. Di proses itu saya menang. Proses menang dari pertempuran itulah sebenarnya menentukan seseorang kemana dia pergi nantinya. Kalau kita ikuti orang di luar sana, ya hidup saya, impian saya, ya kan, yang hadapi tantangan saya. Kalau saya nggak punya uang ya saya juga harus bertanggung jawab atas hidup saya. Nah sekarang saya yang ambil kendali dalam hidup ini, bukan hidup mereka. Saya yang menjalani, sehingga saya tahu apa yang saya kerjakan. Nah itu penting. Bukan berarti nikmati itu sudah nggak ada masalah ya, tetap selalu ada. Cuma cara melihatnya sudah berbeda karena kita sudah melalui ujian. Kita udah lewat ini. Oh, ujian sudah lewatin. Nah, tinggal kita bagaimana istilahnya orang main selancar ya. Nah, selancar tuh dia tinggal gelombang enjoy. Nah, buat kita yang nggak terlatih main selancar itu, kita stres itu ombak. Nah, tapi orang yang sudah terlatih dengan ombaknya, menghadapi ombaknya, malah mereka enjoy di ombak itu gitu. Kalau kita lagi di pantai yang orang main gitu ya, wow, luar biasa ya. Buat kita itu stres, buat dia itu enjoy. Nah, kenapa dia bisa enjoy? Tapi lihat proses dia belajarnya berapa lama. Dia juga menghadapi berapa banyak stres. Nah, kita ini tidak pernah latihan itu.
Yang ada adalah kita lihat stresnya, gelombangnya itu tidak nyaman, hempas embak lah, mungkin bisa tertelan air asin lah dan sebagainya. Mungkin bisa juga selancar anginnya tuh bisa terbalik, bisa menghantam tubuh kita kan. Dan itu kesakitan. Dan pada saat kesakitan itu orang memilih give up, nggak usah latihan ini, nggak apa-apa dah, juga nggak selancar angin juga nggak mati, misalkan seperti itu. Jadi semua hal itu tergantung mindset kita bagaimana melihat.